Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengungkapkan potensi kandungan logam tanah jarang atau rare earth di lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Tak disangka, lumpur Lapindo mengandung logam tanah jarang yang dibutuhkan kendaraan listrik. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelomo dalam jumpa pers virtual di Jakarta pada Rabu 20 Januari 2021 lalu mengatakan pihaknya juga melakukan kajian terhadap lumpur Sidoarjo. Lumpur Lapindo adalah sebuah fenomena berupa semburan lumpur yang digadang-gadang sebagai yang terbesar dan paling destruktif di dunia. Semburan lumpur panas di lokasi pengeboran milik PT Lapindo Brantas ini terjadi sejak 29 Mei 2006, yang artinya kurang lebih sudah 14 tahun berlalu hingga saat ini. Semburan itu membuat sejumlah desa di Sidoarjo, Jawa Timur terpaksa menutup sejarah dengan kisah pilu. Puluhan ribu warga harus mengungsi dan merintis kehidupan baru di tempat lain. Seberapa banyak total kerugian akibat musibah ini? Bahkan para peneliti dari Indonesia maupun dari luar negeri pun dibuat terheran-heran. Ada apa dan bagaimana bisa bumi memuntahkan lumpur yang begitu dahsyatnya selama bertahun-tahun? Dua bencana bukanlah semata-mata bencana, pasti ada hikmah di balik itu semua. Nah, seperti yang baru-baru ini diketahui bahwa di balik peristiwa lumpur Lapindo ini ternyata juga menyimpan kekayaan alam yang melimpah ruah. Yang ternyata juga diidentifikasi oleh Badan Litbang mengandung logam tanah jarang. Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengungkapkan bahwasanya lumpur Lapindo menyimpan adanya potensi kandungan logam tanah jarang atau dalam bahasa Bekenya dikenal dengan nama rare earth. Logam tanah jarang sendiri biasa digunakan sebagai komposisi dalam pembuatan baterai isi ulang untuk mobil listrik dan hybrid, keramik canggih, pemutar DVD, turbin angin, katalis dalam mobil dan kilang minyak, monitor, televisi, laser, serat optik, superkonduktor, pemoles kaca, hingga komputer. Kandungan neodymium dan dysprosium dalam logam tanah jarang ini merupakan elemen penting untuk motor yang digunakan dalam kendaraan listrik. Tak hanya itu, bahkan logam ini juga sangat penting dalam peralatan militer seperti mesin jet, sistem panduan rudal, sistem pertahanan anti rudal hingga satelit. Nah loh, sangat-sangat banyak bukan manfaat dari logam tanah jarang ini? Geologi Kementerian ESDM telah melakukan survei logam tanah jarang.
Tahun ini dari 9 lokasi survei yang dilakukan yang terkait logam tanah jarang ada di Bangga Kepulauan, Sulawesi Tengah. Itu dilakukan identifikasi dan hitungan sumber daya dari logam tanah jarang. Eko menuturkan pihaknya juga mengidentifikasi kandungan logam tanah jarang di mineral batu bara di wilayah Kalimantan. Berdasarkan data Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi atau PSDMBP, Badan Geologi Kementerian ESDM telah diidentifikasi sebanyak 28 lokasi yang memiliki potensi logam tanah jarang, termasuk lumpur Lapindo Sidoarjo. Secara rinci, potensi tersebut terbesar di 16 lokasi di Sumatera, 7 lokasi di Kalimantan, 3 lokasi di Sulawesi, dan 2 lokasi di Jawa. Sementara itu, ada 9 lokasi survei dan penyelidikan yang dilakukan Badan Geologi untuk mengungkap potensi mineral, yakni tersebar di Mandailing Natal, Sumatera Utara untuk logam emas dan mineral ikutannya, Sumbawa Barat, NTB untuk mineral logam mulia dan logam dasar, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah untuk logam tanah jarang, Pulau Gede, Halmahera Tengah, Maluku Utara untuk nikel dan mineral pengikutnya, serta Pulau Halmahera, Maluku Utara untuk survei geokimia regional bersistem lembar Murutai. Dan logam tanah jarang merupakan salah satu mineral yang jadi perhatian karena dibutuhkan dalam pengembangan kendaraan listrik atau electric vehicle atau EV.